Cedera ACL merupakan salah satu cedera lutut yang paling serius dan sering terjadi dalam olahraga, terutama saat melakukan gerakan cepat seperti berlari, melompat, atau perubahan arah secara tiba-tiba. Menariknya, sebagian besar cedera ini justru terjadi tanpa benturan langsung, melainkan karena kesalahan tumpuan atau kontrol gerakan yang kurang baik. Saat cedera terjadi, banyak orang merasakan bunyi seperti pop pada lutut yang diikuti rasa nyeri, pembengkakan, dan ketidakstabilan sehingga lutut terasa tidak mampu untuk menopang tubuh dengan normal. Dalam dunia medis, cedera ACL dibagi menjadi beberapa tingkatan atau grade berdasarkan tingkat keparahannya. Pada grade 1, ligamen hanya mengalami peregangan ringan dan masih mampu menjaga kestabilan lutut, sehingga gejala yang muncul biasanya tidak terlalu berat. Lalu pada grade 2, terjadi robekan sebagian pada ligamen yang menyebabkan lutut mulai terasa goyah dan fungsi gerak mulai terganggu. Sementara itu, pada grade 3 merupakan kondisi paling parah di mana ligamen robek secara total sehingga lutut kehilangan stabilitas secara signifikan dan seringkali membutuhkan tindakan operasi untuk pemulihan. Asesmen cedera ini adalah langkah awal yang penting setelah terjadi cedera ACL untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami dan menentukan penanganan yang tepat. Prosesnya bisa dimulai dari melihat kondisi lutut seperti pengecekan bengkak atau nyeri, lalu dilakukan sesi tanya jawab mengenai bagaimana cedera terjadi dan keluhan apa yang dirasakan. Setelah itu ada dilakukan beberapa tes fisik seperti Leishman test, anterior drawer test, dan pivot shift test untuk pengecekan kestabilan lutut. Dari hasil asesmen tersebut, dapat diketahui tingkat cedera sehingga proses penanganan dan pemulihan bisa dilakukan dengan lebih tepat dan maksimal. Ini adalah contoh terapi heel slide, yaitu yang pertama, pasien mengangkat kaki sebisa mungkin dan perlahan diangkat ke atas perlahan lalu diturunkan ke bawah perlahan. Repetisi disesuaikan sesuai kemampuan pasien. Pemeliharaan dan pencegahan merupakan tahap penting setelah proses terapi latihan, karena tujuan utamanya adalah menjaga hasil pemulihan sekaligus mencegah cedera ACL terjadinya kembali. Pada tahap ini, fokusnya bukan lagi hanya pemulihan, tetapi bagaimana lutut tetap kuat, stabil, dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Setelah melewati fase rehabilitasi, pelatihan penguatan tetap perlu dilakukan secara rutin, terutama pada otot paha depan, paha belakang, dan otot pinggul. Otot-otot ini berperan besar dalam menjaga kestabilan lutut saat bergerak. Selain itu, latihan keseimbangan dan kontrol gerak seperti single leg balance atau latihan koordinasi tetap penting untuk mempertahankan kemampuan tubuh dalam mengontrol posisi lutut, terutama saat melakukan gerakan cepat atau perubahan arah. Pencegahan cedera juga sangat dipengaruhi oleh teknik gerakan yang benar, misalnya saat mendarat dari lompatan.
Posisi lutut harus tetap sejajar dan tidak masuk ke dalam. Serta saat berlari atau berbelok harus dilakukan dengan kontrol yang baik. Kebiasaan melakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah aktivitas juga tidak boleh diabaikan. Karena hal ini membantu mempersiapkan otot dan sendi serta mengurangi risiko cedera. Selain itu, penting untuk mengenali batas kemampuan tubuh. Memaksakan diri saat kondisi belum siap justru dapat meningkatkan risiko cedera kembali. Jika diperlukan, penggunaan alat bantu seperti knee brace dapat dipertimbangkan pada aktivitas tertentu untuk memberikan tambahan stabilitas. Dengan menjaga kekuatan, keseimbangan, dan teknik gerakan yang baik, risiko cedera ACL dapat diminimalkan secara signifikan. Tahap ini menjadi kunci agar hasil dari seluruh proses sebelumnya tidak sia-sia. Dan setelah semua itu dilakukan, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan mental agar individu benar-benar percaya diri untuk kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Rehabilitasi mental merupakan tahap yang sering diabaikan, padahal memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan cedera ACL. Setelah melalui asesmen, penanganan, dan terapi fisik, banyak individu sebenarnya siap secara fisik, namun masih merasa takut untuk kembali bergerak secara normal. Rasa takut cedera terulang, kurangnya kepercayaan diri, serta trauma saat cedera terjadi bisa mempengaruhi performa, bahkan meningkatkan risiko cedera kembali. Pada tahap ini, fokusnya adalah membangun kembali kepercayaan diri terhadap kemampuan tubuh. Proses ini bisa dimulai dari latihan sederhana yang dilakukan secara bertahap hingga ke gerakan lebih kompleks, sehingga tubuh dan pikiran kembali terbiasa. Dukungan dari pelatih, fisioterapis, maupun lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu individu merasa lebih yakin dan aman saat beraktivitas. Selain itu, teknik seperti visualisasi gerakan, pengendalian emosi, dan menjaga motivasi juga dapat membantu mempercepat pemulihan secara mental. Cedera mungkin pernah menghentikan langkahmu, tapi itu tidak pernah mendefinisikan batas kemampuanmu. Setiap proses yang kamu jalani, dari rasa sakit, latihan, hingga bangkit kembali adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari sebelumnya. Jangan biarkan rasa takut mengambil alih, karena tubuhmu sudah belajar dan kini lebih siap dari yang kamu kira. Kembalilah bertanding dengan kepercayaan diri, bukan dengan keraguan. Ingat bahwa kamu tidak memulai dari nol. Kamu memulai dari pengalaman. Jaga tubuhmu, pahami batasannya, dan terus latih kekuatanmu dengan bijak. Karena performa terbaik bukan hanya tentang seberapa keras kamu bermain, tetapi seberapa cerdas kamu menjaga diri. Dan saat kamu kembali ke lapangan, biarkan semua orang melihat bukan hanya seorang atlet, tetapi seseorang yang pernah jatuh, bangkit, dan kini kembali lebih kuat dari yang sebelumnya.